kasih aba-aba ya Mas ya? Wong iku enek maneh, Bul. Ya apa ya? Aduh, Pak. Iya. Bakul piting. Iya. Sampai ngisruh titenono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta bantuannya untuk para anggota LF yang sudah datang untuk mengisi kursi paling depan, ya. Mohon bantuannya untuk anggota LF yang sudah datang untuk mengisi kursi bagian paling depan. Ya. Biar kelihatan nih, ini kayaknya rame cuman mencar-mencar nih. Jadinya kelihatannya kok segini aja gitu. Padahal udah ada yang di situ, udah ada yang di stand sana, bahkan ada yang di kamar mandi kayaknya ini ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai ke presentasi bisnis dari LF11 sampai 15, mari kita overview ulang apa itu closed loop economy. Closed loop economy adalah proses suatu konsep pembangunan pertumbuhan ekonomi secara tertutup atau terbatas, ya, yaitu dengan kegiatan beli produk kader. Saya mau tanya dulu nih, ya, saya mau tanya dulu untuk Mas yang di depan ini, iya, kira-kira sudah merasakan manfaat apa dari closed loop economy ini? Singkat aja Mas, 3 detik. Enggak, terlalu singkat. Ya, manfaatnya ini sih, jadi apa namanya, lebih tahu, oh ternyata ini punyanya kader IBF kayak gitu. Terus kalau misalnya butuh sesuatu nanti carinya di kader IBF dulu. Kira-kira ada nggak perputaran uang yang ada di IBF ini yang masuk ke usahanya Mas siapa? Mas Reza. Oh ya Mas Reza, pura-puranya nggak kenal. Iya apa? Ada alhamdulillah. Ya itu ada juga yang masuk ya, yang kerasa. Oke, berarti sangat bermanfaat ya. Nah, ya bagi para pengunjung di sini yang di lantai atas ya, Mas yang pakai topi, halo. Halo. Iya, buat seluruh pengunjung yang ada di sini yang mungkin mau tanya-tanya soal IIBF, yang mau join ke IIBF, bisa langsung mengunjungi booth kami, booth IIBF yang ada di sebelah timur, ya. Silahkan datang ke sana, nanti ada 2 ukhti-ukhti yang akan memandu, yang akan menjelaskan apa itu IIBF, ya. Jadi silahkan, kalau misalnya ini acara apa sih, ya, datang aja dulu ya, tanya-tanya aja dulu. Oke? Selanjutnya kita akan lanjut ke presentasi bisnis dari LF11 sampai LF15 IIBF Malang Kota Raya yang akan kita mulai dari LF11. Bukan, ada 2 yogi. Iya. Oke, untuk pengusaha urutan pertama di Leader Forum 11 akan kita mulai dari owner Prince Photo, yaitu Mas Yogi. Silahkan maju ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memanggil juga istri saya ya, Ya. Mbak Devi Novi Astuti. Kok izin dia ya? Ya kan, malu kan temenan sama dia, malu kan? Oke, nggak mau mic. Mic. Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Triwicaksono dan sebelah saya istri saya Devi Novi Astuti. Nah, untuk bisnis saya namanya Prince Photo, bergerak di bidang fotografi dan bidangnya lebih spesifik di foto produk dan company profile. Nah, di foto produk sendiri ada beberapa, ada produk packaging ya seperti kayak di produk-produk kosmetik dan sebagainya. Lalu ada produk di bidang F&B, foto-foto makanan dan minuman seperti itu. Nah, lalu juga ada foto company profile.
Nah ini company profile lebih ke perusahaan, lebih bikin profil-profil perusahaan seperti itu. Nah selama ini kita udah ngerjakan apa nih? Banyak ya. Banyak ya. Kalau produk ada apa aja kalau produk? Produk ini aja deh, pengalaman yang paling berkesan kali ya, brand paling berkesan. Itu ada Shake Shake in a Tub. Jadi Iya. teman-teman kalau suka makan kentang goreng, di Malang ini ada di Moge sih. Itu brand dari Singapura, dia buka di Indonesia juga. Kayak gitu. Mana ini? Iya, dari kentang mengerjakan brand itu kita bisa jalan-jalan ya. Iya, Shake Shake in a Tub. Singapura Kayak gitu. berarti. Iya. Tuh. Nah, terus ada cerita Cup. juga dari PT Paragon juga sama. Yap. Nah, itu kita dapatnya malah di pandemi. Di saat-saat pandemi ya 2021. 2021 Iya. sampai 2022. Nah, itu kita alhamdulillah selama pandemi awal-awal kita bingung ya, nggak dapat job. Bahkan kita di suatu waktu selama 3 bulan itu kita ngadakan foto gratis. Sampai nggak ada yang dimakan, kita ngadain foto gratis khusus foto makanan. Di situ kita makan. Dan alhamdulillah ada suatu saat si produk dari PT Paragon ini mempercayakan fotonya sama kita dan sistem kontrak, alhamdulillah seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah bisa berkelanjutan. Iya. Jadi teman-teman untuk referralnya kami dengan senang hati, sebetulnya kan di sini juga pasti teman-teman butuh jasa foto produk maupun juga untuk profil usahanya gitu kan. Sebetulnya kami pun juga punya harga khusus ya untuk Iya. teman-teman yang baru mulai, itu kami juga ada harga khusus. Jadi jangan takut, bagi kami yang datang ke kami adalah orang-orang yang mau menaikkan level usahanya. Itu kuncinya. Gitu. Iya. Jadi Iya, iya. Ya, Mas Yogi dan Yes. Ibu Devi, Yap. boleh diceritakan apa keunggulannya pakai Prince Photo dibanding yang lain? Ya. Pak, karena suami istri. Ya, silakan Ibu Dewi. iya, pastinya karena kami spesialis, jadi hasilnya pun berbeda Mas dengan fotografer yang dia general. Maksudnya general di sini genre fotografi itu kan luas banget. Ada portrait, ada event, ada wedding, terus ada produk juga kayak gitu. Yang biasa ngerjain wedding belum tentu bisa ngerjain produk. Tapi yang ngerjain produk bisa ngerjain semua genre. Kayak gitu. Dan juga ini sih apa namanya kan mungkin beberapa foto produk yang lain ya itu mengerjakan sesuai dengan apa Apa? apa ya feelnya dia sebagai seni lah seni. Jadi mempertahankan oh fotonya seperti ini yang bagus ini. Tapi kalau kita tidak, kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan sama klien gitu. Berarti Iya. ada komunikasi dua arah. Iya, dalam betul. proses konsultasi. Oke. Jadi yang Gitu masuk sih. ke kami itu pasti briefing dulu. Jadi kami harus paham dulu brandnya seperti apa, usahanya seperti apa, Iya. target marketnya siapa. Jadi Iya. hasil foto yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, Kayak mumpung gitu. masih beberapa detik lagi. Jadi kalau di sini yang punya in-house tim foto, kalau ingin apa namanya diajari nih, apa namanya timnya bisa. Kita bisa, insya Allah bisa berbagi sharing sama tim-timnya panjenengan semua. Yes. Jangan lupa nanti malam kita ada workshop foto Itu dengan smartphone. itu bagian saya itu promo. Diambil. Oke, terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk Prince Photo, spesialis foto produk. Ya. Oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF11, yaitu ada Mas Reza dari owner Ranis Catering. Silakan Woi. maju ke depan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sedikit cuplikan ya dari servis yang kami jalankan kurang lebih 3 bulan terakhir. Ya ini usaha Ranis Catering ini sudah berjalan sejak tahun 2016 ya, jadi sudah cukup lama, kurang lebih
8 tahun ya berarti ya. Dari awalnya berjalan mulai dari catering harian, awalnya dari mulai catering harian sampai akhirnya kita sekarang fokus di perkantoran ya, di event-event kantor dan juga masuk ke wedding dan kayak kantor dan wedding sih kalau sekarang ya, mulai kurang lebih sejak habis COVID konsentrasinya di situ. Nah ini ya terus juga kemarin pas 17-an kita bikin ini juga, bikin tumpeng untuk 17-an ya, warna merah putih dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nanti 17-an bisa banget nih kalau misalnya butuh tumpeng ya itu bisa pesan di kami. Terus langsung ke slide aja Mas. Untuk slide-nya, slide ini ya apa namanya? Ya ini beberapa portofolio foto produk kami ya, nasi kotak dan juga pada saat wedding, coffee break dan seterusnya. Kami ingin dikenalkan ke WO atau IO ya, kemudian pengelola gedung, kemudian pejabat di instansi pemerintahan. Jadi ya kemudian dekorasi atau vendor-vendor wedding gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau di acara IBF ya insya Allah udah cukup sering juga ya. Jadi kalau misalnya ada event, biasanya kalau MBS ya. Tapi nggak tahu kalau MBS kan biasanya Mas Odia mungkin ya sering makan gitu ya. Mas Odia, Mas Leman gitu ya, Mas Hasan. Itu jadi produk-produk kami itu ya layanannya nasi kotak, tumpeng mini, tumpeng untuk tumpeng event ya, tumpeng jumbo gitu. Terus kemudian snack atau kue basah gitu juga kami melayani juga, kemudian snack box ya, kemudian wedding atau prasmanan perkantoran, ya kurang lebih itu sih. Terus kalau misalnya kelebihannya tadi mungkin ditanya ya, kelebihannya kalau di kami itu kita bisa dadakan ya, jadi tapi kurang lebih spare waktunya 3 jam. Kita belum bisa untuk kalau misalnya sebenarnya bisa sih kadang-kadang 2 jam pun bisa sih, cuman yang bisa kami garansi saat ini dengan spare waktu 3 jam ya. Jadi misalnya teman-teman ada event dadakan gitu ya, kelupa pesan catering, nah misal jam 9 pagi pesan buat jam 12 tuh bisa gitu. Jadi bisa ekspres lah, bisa dadakan lah gitu. Dan itu insya Allah nggak semua catering bisa kayak gitu. Nah terus ya pesan di kami jam insya Allah fast respon lah, insya Allah fast respon dan juga kemudian komunikatif kayak gitu. Jadi dan bisa request atau konsultasi menu juga, menyesuaikan budget dan seterusnya. Itu sih Mas. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kayaknya nggak perlu. Mas Yogi nggak mau nanya gitu. Tadi kan ditanya. Iya. Saya nggak ditanya nih. Pertanyaan saya sama kayak tadi, kelebihannya apa? Tapi kan sudah dijawab juga. Iya. Iya. Ya oke, insya Allah itu terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mas Reza dari Ranis Catering. Ya. Oke, mari kita lanjut ke urutan selanjutnya. Next. Oh enggak siap. Selanjutnya ada Mbak Meilani dari agen resmi Ina Cookies Malang. Silahkan maju ke depan. Maju lagi Mas. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Sore. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Melani, istrinya Mas Reza. Nggak akan bisnis kalau nggak dapat izin ya ibu-ibu. Sebetulnya saya di IIBF itu ada satu bisnis yang jadi utama sebetulnya setiap LF tuh di report, dibahas gitu ya. Cuman ini momennya berapa bulan lagi nih menuju Ramadan teman-teman? 138 ya. Waduh, Bubi dan Rina sepertinya menghitung hari sekali ya. Menuju Ramadan dan Lebaran tuh jadi waktu yang berharga buat kita-kita, apalagi saya sendiri ibu rumah tangga ya, yang pengen mungkin kasih THR ke orang tua, ke tim di kantor, lebih dan longgar gitu ya. Nah ini jadi salah satu alternatif yang baru tahun kemarin
saya dan Mas Reza lakukan, yaitu jadi agennya Ina Cookies di Malang. Jadi kalau di Ina Cookies mungkin di Malang ada yang jual, cuman kami ini yang langsung ada dari pusat gitu, jadi bisa disebut agen resmi gitu ya, sehingga di situ kami bisa keluarin produk-produk yang seperti di gambar itu ya, hampers, parcel, dan alhamdulillah teman-teman di IBF di tahun kemarin, tahun pertama kita launching udah banyak juga yang beli hampers dan parcel untuk karyawan, kantor, kolega, keluarga di kami juga gitu. Tuh, dan di fotonya sama Mas Yogi dan Mbak Devi tentu saja, lihat fotonya terlihat bagus sekali ya. Terima kasih. Terima kasih. Kan Nah. Yogi ini, Oh, Yogi bukan, itu. Terima kasih. Jadi produk yang kami jual kue kering dengan lebih dari 200 varian ya. Tentunya yang best sellers akan selalu ada kastengel, nastar, putri salju, dan kalau orang Jabodetabek udah nggak asing ya sama Ina Cookies karena rasanya yang luar biasa. Memang harga tidak membohongi kualitas ya. Tuh, Mbak Anggi juga suka sagu keju ya, aku sampai hafal loh ya. Terus kita juga hampersnya nggak cuma kue, ada sembako dan lain sebagainya. Kami ingin mungkin kalau direferalkan ke Itu. ibu-ibu ya yang ingin punya penghasilan tambahan di Ramadan sama Lebaran, karena kue kering itu adalah kebutuhan primer ya semua manusia di Indonesia kayaknya ya. Setiap meja pasti punya kue kering. Kalau paling enggak 10 rumah kue keringnya kita yang support beli di kita, mungkin bisa jadi penghasilan tambahan untuk ibu-ibu di momen lebaran karena nggak susah jualan produk yang udah dikenal kayak gitu. Dan yang kedua untuk kantor perusahaan yang pengen kasih hampers yang bagus ya, yang ini high quality, good in taste dan elegance look untuk kolega, karyawan atau keluarga di rumah. Itu aja, terima kasih. Tambahin? Ya, ada tambahan mungkin? Gak ada, saya cuma pelengkap aja di sini. Kurir ya, kurir ngambil kue. Ya, ini keunggulannya apa ya? Kalau boleh diceritakan, kelebihannya apa daripada cookies yang lain? Kelebihannya ini sih apa namanya? Karena ini sudah brand yang udah lama ya, dari 15 tahun 93 ya. Ya, jadi tahun 93, jadi sama usianya kayak saya. Saya lahir ini bukan nih pabriknya nih. Jadi sehingga QC-nya sudah ketat dan kualitasnya premium gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah kadang kurang puas misalnya dengan kue-kue lebaran, misalnya ada yang ngerasa terlalu keras, agak keras, ada yang melempem misalnya. Nah, insya Allah kue ini sih enggak gitu ya, dan udah terjamin juga ya, maksudnya banyak direkomendasikan artis-artis ya, pejabat-pejabat gitu. Jadi insya Allah kualitasnya terbaik lah gitu. Ya emang price-nya agak tinggi, tapi insya Allah sebanding dengan kualitasnya gitu. Ini dari tadi masnya cengengesan nggak Ya, serius ini. nggak serius ini. Emang gitu pembawaannya? Oh gitu ya? Gitu ya. Saya pikir kok ini gimana orang percaya. Iya. Oke, terima kasih Mas Reza dan Mbak Melani atas waktunya. Terima kasih, Mas. Beri tepuk tangan Ya. untuk Mbak Melani dari Ina Cookies Malang. Oke, kita lanjut ke LF berikutnya, yaitu ada LF12. Wow. Dan kita panggilkan urutan pertama dari LF12 yang hadir. Ini dia Mas Oktandika dari Optima Project. Silahkan maju ke depan. Oh ya. Pasti mau komen fotonya ini. Aduh orang ini. Jangan. Naik. Naik. Saya tahu kok saya. Ini akibat tidak pakai jasa Prince Foto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf fotonya ya. Ini karena bener nggak pakai jasa Prince, jadi kayak gini. Pakai foto kamera depan. Bukan Apple. Monggo. Bismillah. Nama saya Oktandika Firmadiat Maja, panggilannya Dika, dari LF12. Sekarang menjalani bisnis jasa optimasi kelola marketplace. Marketplace-nya seperti Shopee, seperti Lazada, seperti Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain.
Eh, ingin dikenalkan kepada teman-teman atau para UMKM brand owner yang yang timnya belum optimal dalam memaksimalkan marketplace, juga para teman-teman UMKM yang ingin naik kelas atau gimana caranya mau bersaing di dunia marketplace, silakan bisa bisa konsultasi atau bisa sharing nantinya, bisa difoto, monggo. Iya, iya. Kantornya di mana, Mas? Kantornya, ini aib ini. Kantornya dari kafe ke kafe. Jadi ada tempat kafe yang enak buat ngantor, nanti jadi korban nanti. Beli kopi satu untuk 5 jam sampai 7 jam. Monggo. Ya, keunggulannya apa ini Mas Dika daripada optimasi digital marketing yang lain? Karena klien kita masih masih lumayan bisa banyak nampung lah insya Allah. Ini masih bisa ke-handle bahasanya, masih bisa sharing-sharing, masih bisa masih bisa banyak sharing gimana caranya meningkatkan penjualan. Terus pesaingnya sih di Malang masih sedikit mungkin ya, bahkan di Indonesia masih sedikit, jadi masih mencari pola juga, tapi mudah-mudahan kita support tim yang insya Allah bisa bersaing lah untuk masalah timnya. Terus kemudian kita ngasih banyak, biasanya tuh Zoom meeting untuk konsultasi lah biasanya gimana caranya. Bahkan kemarin beberapa klien itu minta bangun brandingnya, kita bantuin untuk membangun brandingnya seperti apa di marketplace seperti itu. Oke. Untuk ini nanti kalau kita gunakan Optima Project itu hanya konsultasi saja apa dipegang juga nanti? Cara marketingnya, teknisnya itu dipegang Optima Project juga atau hanya konsultasi saja? Bisa request, jadi ada beberapa klien yang langsung diserahkan ke kita ya akunnya, terus habis itu diserahkan, intinya memperbaiki langsung kita yang pegang. Ada juga sistem yang kita pendampingan, jadi kita bisa by call atau by meeting Zoom. Mereka punya tim, kita ngelatih timnya untuk bisa mengoptimasi sendiri secara mandiri kayak gitu. Jadi ada sistem seperti itu sih. Oke, berarti fleksibel dan dinamis. Fleksibel, benar. Oke, baik, terima kasih Mas Dika atas waktunya. Mari beri tepuk tangan untuk Mas Dika dari Optima Project. Terima kasih Mas Dika. Ya. Saya tahu ini ya Mas Dika. Kita lanjut ke LF berikutnya, yaitu LF 13. Dan akan kita mulai di urutan pertama dari LF 13, yaitu Pak Warhum dari Tilando Banjaran. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warhum dari Tilando Banjaran Sentosa. Bisnis saya ada ya videonya, bisa masuk enggak ya? Biar enggak terlalu banyak ngomong. Waduh. Ada enggak? Dilanjut dulu saja mungkin. Dilanjut ya, iya. Jadi usaha saya adalah percetakan kemasan ya, lebih fokus ke kemasannya. Jadi tidak semua percetakan. Jadi saya ngerjakan kardus, ngerjakan plastik mulai dari sablon sampai printing. Nah, saya mulai jalan usaha tahun 2013 itu melayani UMKM dan sekarang lebih fokus kepada B2B, lebih pada korporasi. Jadi untuk orderan-orderan yang nilainya agak lumayan gitu. Tapi tidak melepas juga untuk teman-teman UMKM yang butuh kemasan-kemasan yang bagus supaya bisa bersaing di pasaran, itu kami bantu untuk bikinkan kemasan yang bisa bersaing lah. Kalau dijejer dengan pabrik itu masih bisa pede gitu. Mungkin itu ya Mas ya yang ini. Lokasinya di mana ini ya Pak Warhum? Kantor saya ada di Desa Tirtomoyo, ada di Pakis.
Ada di Pakis. Ya. Ya, boleh diceritakan mungkin keunggulannya kita pakai Tilando Banjaran daripada percetakan lainnya. Saya punya tagline itu satu titik untuk kemasan. Jadi kalau teman-teman punya produk, umpama nih produk minuman gitu ya, atau sabun cuci cair gitu kan. Nah kan butuh kemasan plastiknya. Tapi saya tidak hanya plastiknya saja, kardusnya bisa, inner box-nya bisa sampai ke umpama bal-balan, karung yang gede itu juga bisa. Jadi hanya bawa contoh produk, nanti butuh kemasannya apa aja, mulai dari primer, sekunder sampai ke tersier, ke pengiriman kita bisa bikinkan. Fiturnya lengkap berarti ya? Iya betul. Gitu. Iya, ini adalah solusi buat kita yang nggak mau repot ya. Kasih betul. aja produknya, serahkan ke Tilando Banjaran. Ya, Ya. oke, terima Ada kasih. lagi yang mau ditambahkan, Pak Warhum? Mungkin itu cukup ya. Oke, terima mungkin kasih. pesan dan kesan atau sedikit testimoni? Ya, luar biasa ya di BEP ini. Saya ngelola pabrik ini sebenarnya udah lama, tapi gak karu-karuan uangnya. Gak karu-karuan uangnya, omsetnya gede tapi uangnya nggak ada gitu. Tapi semenjak saya ikuti IBF dibantu sama ini nih, rapihin. Nah, Mas Reza dibantu sama Mas Reza. Saya itu orangnya nggak mau belajar secara langsung, cuma ingin dengerin. Tapi kalau diajari langsung itu saya hindar. Gitu. Teman-teman itu tahu kabur-kaburan gitu. Saya itu gitu ya. Tapi saya betul-betul pembelajar ya, betul-betul pembelajar. Jadi apa yang disampaikan oleh senior saya Mas Reza terus Mas Ibnu itu saya pakai betul dan luar biasa hasilnya. 2001 saya masih ancur-ancuran gitu, 2002 itu udah bagus. 2003 ini ya alhamdulillah udah gede lah insya Allah. Gitu. Mungkin itu ya. Okay. Terima kasih sharingnya Pak Warhum. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Warhum dari Tilando Banjaran. Mulai bengok-bengok. Arwah kepitingnya muncul ya? Oh, ketekek. Iya, makanya bengok. Ketekak kepiting kayaknya ini. Iya. Oke, untuk urutan selanjutnya dari LF13 ada Mas Muhammad Badrul dari Digio. Silahkan maju ke depan. Suwi-suwi suasananya kok sirine, Mas. Sirina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Badrul Haq dari Kota Tahu ya, Kota Tahu Kediri. Ya, tahunya tahu takwa di sana. Oh ya. Iya, jadi di sini saya menjalankan bisnis digital marketing ya. Karena saya banyak pengalaman di bidang bisnis yang rugi itu saya banyak. Jadi saya dari pengalaman kerugian-kerugian itu saya kumpulkan jadilah bisnis ini. Jadi saya berharap klien-klien yang saya handle itu tidak merasakan kerugian yang saya alamin seperti itu. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi itu kelebihan saya. Ya, kelebihannya saya banyak pengalaman ruginya dan ini platform-platform yang kita udah cobain semuanya. Kenapa kita cobain? Karena kita satu platform kok rugi, kita ganti yang lain gitu. Dan dari situ akhirnya kita banyak punya partner yang punya pengalaman, punya kapasitas dan sudah terpercaya lah punya portofolio yang bagus. Jadi ketika kerjasama dengan kami, kita akan berikan teman-teman nggak hanya strateginya tapi juga pengalaman dan juga partner yang kompeten di situ. Mungkin itu. Terima kasih. Oh gitu. Kurang lebih sama ya berarti dengan Optima Project yang tadi? Itu partner partner? kami. Iya. Ya. Kira-kira apa Mas kelebihan dari memakai Digio? Ya. Rugi itu, Mas. Apa? Rugi itu. Rugi? Oh, jangan gitu Mas, ini bagus kok, bermanfaat. Silakan. Jadi yang udah capek dengan kerugian ya itu bolehlah kontak-kontak dengan kita gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin pesan dan kesan atau sedikit testimoni? Ya terima kasih. Jadi testimoni saya untuk IBF ya. Saya ngerasa dulu sebelum ikut IBF tuh hidup saya tenang-tenang aja ya. Oh gitu. Iya. Tenang ya. Tenang, santai gitu kan. Nah ketika saya mau IBF tuh semuanya berubah gitu. Kayak ceritanya Avatar itu loh ya. Jadi hidup itu nggak tenang, itu banyak target-target yang harus tercapai. Dan saya banyak bersyukur setelah
1-2 tahun di Oh. IBF ini. Ini testimoni kan Mas, bukan kritikan kan ya? Bukan, Oh, testimoni. itu pujian. Oh ya pujian, lanjut, Iya. lanjut. Jadi di IBF ini saya diajari untuk punya ambisi ya, ambisi untuk jangan lagi lah kita rugi, kita harus profit lah Ya, bisnis betul, kayak gitu. betul tuh. Nah gitu ya, mungkin itu sih hal yang bisa saya sharing. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad Badrul atas waktunya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Badrul kasih. dari Digio. Sebelum kita lanjutkan, ingin saya ingatkan kembali kepada para pengunjung yang ada di Matos, ya, termasuk mbaknya tuh yang lagi di eskalator, ya. Saya ingatkan bahwa di sini sedang ada Islamic Exhibition by IIBF. Bagi yang penasaran dengan IIBF itu apa, atau ingin bergabung, atau ingin tanya-tanya dulu, silahkan datang ke booth kami yang ada di sebelah timur panggung ya. Di sana sudah ada kru kami yang berjaga, silahkan tanya-tanya terlebih dahulu. Mari kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF13, yaitu ada Mas Dodo Ari dari Anekon Garasi. Silahkan maju ke depan. Iya, emang kenapa? Astaga, kan aku udah bilang, barang-barang aku jangan kamu ganggu. Mana tahu, lagi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuplikan iklan sebenarnya ya. Next aja, Pak. Oke. Itulah, Pak, Jadi kalau aku tutup juga kami draftnya ini bakal tetep hilang karena fokus jadwal di kurang tidur. sebenarnya desain bangun kos ya. Jadi usaha kami desain bangun kos. Kita juga melayani juga ada brand lagi namanya Nekon Garansi. Kita ini fokus di perbaikan kebocoran. Jadi saya ingin dikenalkan dengan pemilik kantor, rumah atau kos-kosan yang memiliki masalah dengan pipa air bersih, kotor, atau atap bocor, serta kamar mandi yang bocor. Gitu. Jadi kita fokus di kebocoran dan keunggulan kami adalah garansi sebenarnya. Garansinya kalau orang-orang itu biasanya sekitar 3 bulan kita 2 kali hujan. Jadi 2 kali hujan itu entah nanti hujannya mungkin tahun depan atau mungkin kapan, pokoknya 2 kali hujan. 2 kali gitu. hujan. Nah, seperti itu. Garansinya unik. Artinya all in time kita akan bertanggung jawab untuk perbaikan bocoran dari rumah-rumah teman-teman. Kalau saya nggak ada masalah dengan pipa air, mau manggil sampean bisa nggak? Kalau nggak ada masalah. Yang ngapain? Oh ngapain? Oh ya. Yang ngapain? Silaturahmi ya Mas. Nggak ada keluhan manggil-manggil. Oke Mas, ini apa ya kelebihan yang bisa disampaikan kepada kita-kita? Kita fokus ke kebocoran memang. Kebocoran? Iya, fokus ke perbaikan kebocoran apapun. Kebocoran pipa? Iya, kebocoran pipa, kebocoran rumah, gedung, kamar mandi yang biasanya yang tukang-tukang itu jarang mau melayani. Gitu. Oke. Oke, Mas Dodo, bisa mungkin diberikan pesan-kesan atau testimoni terkait IIBF? Saya ngutip kata-katanya Pak Epi sih sebenarnya. Bisnis itu untuk keluarga. Mas Dodo sebenarnya mohon maaf, Apa? arah ke sana aja ya. Bisnis itu untuk keluarga, bukan keluarga untuk bisnis. Jadi apapun kesibukan kita di dunia bisnis ini, jangan sampai melupakan anak dan istri kita. Itu aja. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Dodo Ari dari Anekon Garasi. Baik, kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF13, yaitu Bidan Rina dari Rumah Bidan Rina. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bidan Rina. Ini bukan bisnis ya, ini game kehidupan saya, yaitu Rumah Bidan Rina, sebuah tempat untuk berproses menjadi seorang ibu. Dengan tagline kami, Rumah Bidan Rina untuk persalinan yang berkah dan nyaman. Seperti itu, Mas. Ya, ini mau dikenalkan ke siapa, Bu Rina? Dikenalkan ke semua orang, dan saya sendiri memang tidak bisa sendiri karena ada filosofi besar bahwa melahirkan itu bukan hanya melahirkan bayi, tapi juga melahirkan peradaban. Jadi butuh support dari semua orang untuk kita bisa melahirkan peradaban yang lebih baik, dimulai dari hamil dan melahirkan. Seperti itu. Untuk kelebihannya apa dari Bidan Rina? Kelebihannya apa ya?
Nanyanya, jawabnya juga bingung kalau Nah, saya iya, Mas. ditanyain. Gimana, Mas? Kelebihannya apa ya? Apa keunggulan melahirkan di rumah bidan Rina? Insya Allah bersertifikasi halal MUI. Kan ya nggak mungkin. Nah, gimana saya ya, Be? Pelayanan mungkin, pelayanannya mungkin personal betul. atau apa gitu. Mungkin Rumah Bidan Rina itu menawarkan rasa nyaman, jadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu aman dan nyaman. Jadi setiap wanita merasa dia didengarkan, merasa dia aman sehingga dia mau melahirkan dengan nyaman. Apa ya? Jadi bingung saya, Mas. Oh gitulah, harus merasakan sendiri. Jadi nggak bisa gitu, Iya, nggak bisa, makanya. harus merasakan sendiri Terus- bagaimana bersalin gitu. Saya nggak bisa, saya laki-laki. Jadi harus merasakan sendiri bagaimana sebuah persalinan itu yang nyaman seperti itu. Istri saya aja nanti mungkin. ya. Insya Allah. Amin. Seperti itu. Ada lagi? Tadi anaknya Ibu Rina ya? Oke. Lahirnya juga di rumah bidan Rina juga berarti ya? Iya, Oh iya. lahir di rumah saya. maaf. Mas di briefing dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih Iya, Ibu sama-sama, Rina Pak dari Yudi. rumah bidan Rina. Mari kita beri tepuk tangan ya. Masya Allah. meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjut ke LF berikutnya, yaitu LF 14. Oh iya. Oke, mohon maaf sebelumnya sedikit kelalaian teknis. Sebelum kita lanjut ke LF 14, masih ada satu yang terlupakan ya. Terima kasih sudah diingatkan, yaitu Bu Agrin dari Warung Agrin. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agrin Sifaros dan usaha saya ini Warung Agrin, memproduksi onde-onde, mochi yang dari dikukus sampai juga di oven, dan juga sebenarnya ada puding juga. Jadi di sini referral yang saya butuhkan adalah instansi untuk snack box. Kita menyediakan snack box dan juga event organizer, karena kita ada sweet corner, travel agent yang butuh oleh-oleh. Kita bukanya dari pagi, jam 6 kita sudah buka sampai jam 9 malam. Dan juga resto atau hotel, misal membutuhkan produk-produk selingan untuk cafe break gitu. Udah. Ya, apa kelebihan dari Warung Agrin yang bisa diberikan kepada kita konsumen? Produknya sebagian besar itu gluten free. Gluten free. Gluten free, iya. Gitu. Terus habis itu apa ya? Kita bukanya mulai pagi sih, dan banyak varian rasa, mochi sama onde-onde gitu. Berarti lebih healthy ya, lebih sehat. Enggak juga sih. Enggak juga ini. Lebih mendingan, lebih mendingan. Enggak Digoreng. sehat. Enggak sehat ya. Tapi mungkin yang menghindari gluten bisa coba opsinya gitu. Nyenek pakai yang punya Warung Agrin gitu. Oke. Ini bawa produknya. Enggak. Oh, sampean minta lagi pasti Mas ya. Tester. Saya belum tahu rasanya. Iya. Enggak Ya. sih. Sayang sekali. Iya. Ini kita mau ada produk baru sih sebenarnya, lagi R&D ice cream gitu. Mana? Bawa Bawa. produknya. Enggak bawa. Enggak usah bilang. Harusnya kan bawa produknya, jadi kan tahu. Iya, enggak ada bawa produk. Gitu, itu aja sih Mas. Oke, baik, terima kasih Bu Agrin dari Warung Agrin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Leader Forum 14. Akan kita mulai dengan urutan pertama LF 14, yaitu Mas Tintus Heri dari Call Me Tour and Travel. Silahkan maju ke depan.
Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan yang belum kenal ya. Nama saya Tintus Heri dari Call Me Tour and Travel, perusahaan yang bergerak di bidang jasa tour and travel. Oke, untuk paket kami per saat ini kita melayani wisata di Malang Batu Bromo khususnya dan umumnya di Jawa, Bali, Lombok. Jadi mungkin teman-teman di sini pengen wisata nanti call me aja, begitu. Kita juga ada paket menu ataukah misal paketan itu di paket gathering atau MICE atau paket outbound dan fun games. Jadi mungkin dari para teman-teman pelaku usaha punya pengen timnya diajak wisata, terus nanti ada acaranya di dalamnya, nanti bisa konsultasi ke kita seperti itu. Dan mohon direferalkan saya kepada purchasing atau HRD perusahaan BUMN ataukah swasta, business owner, terus pabrik rokok di area Jawa Timur, lalu rumah sakit, kampus atau universitas, dan orang yang pengen wisata. Baik, seperti itu, terima kasih. Mohon maaf, ini namanya Mas Tintus apa Mas Tour and Travel ya? Mas Tintus no Mas aslinya. Tintus ya. Call Me Tour and Travel katanya. Oke, Mas Tintus, kira-kira bisa sebutkan satu alasan kenapa saya harus menggunakan jasa Call Me Tour and Travel? Oke, satu alasan ya. Ya, Oke. dua boleh sebenarnya. Oke, satu aja, jangan banyak-banyak. Harga teman. Harga teman. Wah, 20.000 naik HS boleh? Boleh, naik aja loh ya. Oke, boleh. Saya Turun izinkan. tambah 20.000, 40. Oke, Mas Tintus, ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin pesan kesan atau testimoni? Mungkin testimoni ya, ikut IBF, alhamdulillah saya di ikut IBF ini banyak belajar dari mulanya tidak tahu, dalam artian pokoknya dulu bisnis jalan saja, masuk di IBF, ini ternyata ada banyak ilmunya lah, banyak ilmu yang saya pelajari di IBF, dan ya ini step by step ataukah saya masih berprogres untuk belajar semuanya. Baik, terima kasih IBF. Oke, sudah itu aja. Terima kasih Mas Tintus dari Call Me sama-sama. Tour and Travel. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Mana mbaknya? Mantap. Ya, mengingatkan kembali kepada seluruh pengunjung Malang Town Square bahwa kita sedang ada event Islamic Exhibition. Bagi yang penasaran, yang ingin tanya-tanya atau mau join ke IIBF, silahkan datang ke booth kami yang ada di sebelah timur panggung. Baik, kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF14, yaitu ada Mas Robi Awaludin dari Maestro Interior. Silahkan maju ke depan. Robi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Awaludin. Brand bisnis saya adalah Maestro Interior. Bisnis saya ini adalah membantu mewujudkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memiliki dapur impian. Dapur impian itu biasanya estetik, kuat, tahan lama. Nah, saat ini saya fokusnya untuk produksi kitchen set dari bahan aluminium ya. Dulu pamor kitchen set aluminium ini kalah pamor dengan yang dari multiplex atau dari kayu. Karena mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu bahwa kitchen set yang aluminium dulu itu modelnya seperti rombong gitu. Modelnya rombong dan monoton. Jadi kalau dari segi tampilan itu jelas menang dari kayu. Nah, sekarang dari 2 tahun terakhir ini setelah ada item baru seperti panelnya itu, jadi secara tampilan sekarang kitchen set aluminium ini bisa bersaing hadir dari segi tampilan, nggak kalah bagus dengan HPL ya. Jadi mungkin seperti ini contohnya. Jadi dari tampilan bisa minimalis dan warnanya bisa warna-warni. Itu kenapa alhamdulillah dari 2 tahun ini ya, dari saya pribadi di Maestro Interior ini sudah cukup menjadi pioner di Malang, cukup mengawali yang pemain awal ya. Hingga terima kasih. Hingga alhamdulillah sahabat ini pekerjaan dari workshop ya cukup overload dari setiap bulannya, alhamdulillah. Jadi,
Ya, kenapa banyak yang transisi dari kayu ke aluminium? Karena ya benefitnya ya sebelum ditanya. Anti aluminium ini ada anti rayap, rayap gak tedas ya istilahnya sekarang. Anti rayap, anti air, anti lembab, dan yang penting anti sakit hati. Kenapa anti sakit hati? Karena ya pakai aluminium cukup pasang sekali, beli sekali, tapi bisa dipakai seumur hidup. Maintenance-nya mudah dan bisa dibilang investasi yang cerdas untuk dapur rumah Anda. Kalau di Revel di sini kebanyakan customer kami ibu rumah tangga, developer properti, ASN dan semuanya. Dan ya saya rasa semua orang pasti punya dapur ya, semuanya pasti dapur, dan dapur itu area kerjanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu tadi kalau mau pesen kitchen set ya bisa cek dari sosial media kami di maestrointro.id. Ya. Itu saja Mas, ada Ya, lagi. buat ibu-ibu yang lagi sakit hati bisa mampir ke interiornya Maestro ya. Kan anti silakan. sakit hati ya? Anti sakit hati. Sakit hati. Karena biasanya beberapa keluhan itu intinya kalau dari kayu lama-lama kena air, lapuk, kena jamur dan lain-lain dah. Jadi kan kok keluar biaya duit lagi sih, keluar uang lagi sih. Nah kalau pakai yang aluminium ini cukup sekali untuk selamanya. Jadi Mantap. Mahal di depan, hemat belakangan. Ya. Insya Allah rayap gak tedas iki ya, aman nih. Gak tedas, Gak kuat banteng tedas, giginya. banteng. Iya, disuduk banteng mana, ngawut. Oke, terima kasih Mas Robi dari Maestro Interior. Ya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, makasih. Baik, untuk LF14 urutan berikutnya, yaitu ada Mas Miftahul Hulum dari Kiopau. Silahkan maju ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, saya Miftahul Ulum dan ini bisnis saya Kiopau dengan tagline satu kalimat untuk anabul yang sehat dan ceria. Jadi kita brand yang menyediakan produk perawatan untuk anabul. Ya. Anabul barangkali teman-teman yang belum tahu, jadi kita masuk di industri hobi ya, khususnya di hewan, kucing, anjing, kelinci, hamster dan banyak lagi yang turunannya seperti itu. Kemudian untuk referral kita customer secara B2C, target market kita adalah pet owners langsung, yaitu orang-orang yang memang punya peliharaan kucing, anjing dan lain sebagainya, dan juga secara B2B kita juga supply ke pet shop yang barangkali perlu produk lain ya, kita bisa menyediakan. Dan juga kita juga butuh direferensikan secara bisnis. Kiopau masih akan terus berkembang, maka kita juga tetap butuh produsen atau importir yang memang bergerak di industri pet care, seperti itu. Kemudian untuk keunggulan, ya Mas ya. Jadi kita secara produk itu all in one ya, untuk brand yang all in one melayani semua masalah dari anabul Anda sekalian. Kita ada produk-produk yang sifatnya medicine, jadi obat-obatan untuk kucing, anjing Anda yang sedang sakit. Kemudian ada vitamin juga untuk kesehatan bulu dan kulit, serta untuk ini penambah nafsu makan, dan juga yang utama dari sering terjadinya penyakit di anabul adalah di kutu dan di jamur. Mungkin seperti itu. Ada Ya, ini ya. produk aja atau ada jasanya, Mas? Kita produk aja Mas, jadi kita emang penyedia produk. Untuk jasa seperti grooming itu mungkin nanti pengembangan dari Kiopau, seperti itu. Oke, ada testimoni mungkin untuk IIBF? Di IBF untuk testimoninya ya ini ya, seperti tagline yang ada di belakang, House of Friends, Place of
Hope. Nah, jadi di IEBF saya menemukan harapan yang dulunya mungkin kita kadang buntu ya, mau seperti apa bisnis ini dibawa. Tapi ketika kita bertemu dengan pendamping, dengan teman-teman yang sesama pengusaha, dengan mindset yang positif dan terus bertumbuh, insya Allah harapan itu bukan hanya sekedar harapan tapi bisa kita wujudkan, seperti itu. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Miftahul Ulum dari Kiopau. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke LF15 dan akan kita mulai dari Mas Reri, owner dari Breaker Kreatif. Silahkan maju ke depan. Semangat. Semangat, yuk, bisa yuk. Now this year, COVID continued and caused big issues in Indonesia. And this is a good chance for us to regroup, celebrate and recognize a great year's performance despite all of the challenges that we've had. Breaker Kreatif ini salah satunya yang terus memberikan inovasi dan mendukung semua ide-ide kreatif kita semua. Awalnya Breaker video production gitu ya, sekarang kita minta apa aja Breaker bisa kasih gitu. Dari BAT dengan Breaker selama ini sudah terjalin lama sekali dan sampai saat ini kita masih bisa bekerja sama dengan baik. Keren banget sih yang pasti Breaker karena secara hasil udah nggak usah diragukan. Breaker tuh hebat banget menurutku. Jadi Breaker tuh selalu bisa menuhin permintaannya BAT yang now even better than our expectation. We say it, you make it. Breaker, suar, konten Breaker. Gak usah ketawa. Keren men, keren semuanya. Breaker jaya juga ya. Saya berharap profesional kalian bisa dipertahankan, bahkan bisa lebih ditingkatkan. Terus kreatif, inovatif. Makin maju dan sehat terus ya untuk teman-teman. Semoga kita bisa kerja lagi lah. All the best. Breaker Kreatif, oh yeah. Breaker Kreatif, satisfying. Okay, and all that remains is me to say a big thanks and of course to Breaker. Terima kasih Breakers, luar biasa supportnya. Mantap. Semangat, iki semangat. Bisa. Oke. Iki yang bayar aja dhewe soalnya. Iya. Semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Reri. Kalau nama lengkap Iman Nusrin Bushairi Muslim. Bisnis saya bernama Breaker Kreatif. Dan kita sekarang sudah mulai muncul brand-brand baru di dunia kreatif, yaitu ada Isadaya Kreatif dan Citra Visual Nusantara. Nah, seperti inilah Breaker Kreatif. Klien kami kebanyakan corporate. Jadi kalau misalkan untuk klien-klien yang ke masyarakat umum masih sangat awam sekali kalau tentang bisnisnya Breaker Kreatif. Nah, cuman sedikit saya infokan kalau di dunia corporate nih, jatuh bangun itu hal yang biasa, pitching 1, pitching 2, ini gagal, ini kemudian alhamdulillah sukses dan alhamdulillah kami nggak sendiri karena kami bersama yang dulunya kami anggap klien dan sekarang insya Allah sudah menjadi seperti keluarga sendiri dan itulah value dari Breaker Kreatif gitu. Baik. Oke. Ya, makasih banyak Mas Redi dari Breaker Kreatif. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Cepat sekali ya, Cepat sekali. Ya. Videonya udah lama tadi soalnya. Videonya udah hampir 5 menit. Oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya.
yaitu ada Mas Sodikin dari Kontraktor dan Arsitektur CV Satria Samudra Jaya. Silakan maju ke depan. Oh ini ya Mas Sodikin ya? Bukan. Oh bukan. Ini yang ini. Mau tak bantu tadi Mas kalau emang gitu. Oh dudu anak itu. Itu. Tak kira kali dicolok memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas tentang CV kita nih. Apalagi yang tanyain ya? Oke, kenalan kami dulu. bergerak di bidang kontraktor dan arsitek juga pengadaan. Nah, ini beberapa proyek kita kerjakan saat ini dan sebelumnya. Beberapa kali di Matos ini juga pernah mengerjakan proyek juga di sini. Jadi ada beberapa corporate juga, BUMN juga ada. Salah satunya PLN, terus PNM ya. Ini sekarang lagi Zoom meeting sama PNM untuk pengerjaan di Serang. Mantap. Itu aja, gak bisa lama-lama. Monggo, mau nanya apa lagi? Ya, pertanyaan saya mudah ditebak kok. Iya apa? Apa ya tadi? Apa kelebihan dari CV Satria Samudra Jaya? Kita mengedepankan trust ya, satu. Kedua, jaminan mutu. Mungkin dari beberapa customer kita dicap sebagai salah satu kontraktor yang mahal. Gitu sih. Mahal, keunggulannya mahal. Mahal. Iya, saya mau bahas yang lain aja kayaknya. Monggo. Langsung aja, ada testimoni nggak Mas buat IIBF ini ya? Testimoninya apa ya, setelah saya ikut ini sebenarnya dulu kan saya ilmunya ngawur ya, karena saya basicnya bukan dari kontraktor, saya seorang pelaut, jadi jalannya saya ngawur aja. Nah, setelah ikut ini ada namanya manajemen kru, manajemen keuangan. Nah, saya nggak ngerti di situ, akhirnya saya hire orang-orang yang ahli di situ gitu Mas. Memberi manfaat setelah masuk ke IIBF berarti ya. Betul. Manfaat yang didapat ada manajemen kru, Betul. ilmu manajemen keuangan, Betul. dan itu yang bisa membuat CV Satria berkembang sampai saat ini. Lebih tertata lagi. Lebih tertata. Dan lebih berani untuk maju. Oke, baik, terima kasih Mas Sodikin dari CV Satria Samudra Jaya. Matur Mari suwun. kita beri tepuk tangan yang meriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada voucher dari kami ya. Arsiteknya gimana? Ini apa ini vouchernya? Waduh, ini nggak ada briefing Hah? ini. Oh, yang mau ada dua. Ada dua Itu ini apa ya. itu apa? Vouchernya for design and construction. Satu, yang kedua additional 2 times revisi. Untuk bahasa Inggris. Itu bisa dijelaskan itu apa itu? Nah, biar kita tahu. Maksudnya untuk desain siapa yang mau bikin rumah. Oh. Bikin, nah, itu kita kasih gratis untuk desain sama arsiteknya, sama 2 kali revisi. Monggo yang mau, yang sekarang mau. Oke, mungkin bisa diberikan ke saya Pak Sodikin. Nanti kita akan adakan kuis ya. Ya, monggo. Ya, bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan voucher diskon dari CV Satria Samudra Jaya. Mantap. Tolong kuisnya disampaikan nanti ya. Apa ini kuisnya? Oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF15, yaitu ada Mas Meki dari Kurnia 2. Silahkan maju ke depan. Ini dia. Man in Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ada video teaser tadi. Video Mas. Video. Udah ada. Oh, videonya belum tercopy. Oh, belum Iya, tercopy. mungkin bisa dijelaskan secara lisan, Pak Ya, Meki. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurnia 2 itu sudah awal berdirinya itu namanya Cemin di 2011. Nah, terus kita dulu buka itu hanya 3 bulan di 1 tahun, hanya 3 bulan sebelum puasa. Itu nanti ada sejarahnya sebenarnya. Jadi di
awal buka, dulu itu kita di tempat ukurannya 3 kali 5 meter. Oke. Sebegitu kecilnya sampai bisa besar dikarenakan kami berdua. Sebenarnya ini usaha berdua. Jadi saya sama istri, di situ saya di bagian manajemennya, untuk administrasinya, istri yang di bagian marketing. Kita punya satu tujuan, nah ini toko yang sekarang, nah ini, welcome to company in brief 2024. Awal kita di toko ini di Muharto, nah ini, awal kita tokonya itu 3 kali 5 meter. Sampai kita sekarang punya satu ruko 3 lantai. Ini, nah tujuan kami, kenapa Kurnia itu berdiri? Memberikan inspirasi untuk perubahan positif dalam industri grosir dan retail dengan memberdayakan wirausaha lokal, mendorong praktik berkelanjutan dan menciptakan koneksi yang bermakna yang menguntungkan komunitas setelah pelanggan. Itu kami. Nah, ada 3 pilar yang ada di Kurnia. Salah satunya empowerment, innovation, social responsibility. Empowerment, memberdayakan wirausaha lokal, menciptakan peluang bagi wirausaha lokal untuk tumbuh dan berkembang melalui jaringan distribusi yang inklusif dan mendukung yang disediakan oleh Kurnia 2. Inovasi dan efisiensi operasional, mengadopsi teknologi dan inovasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, memberikan pelayanan prima dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Social responsibility, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, visi misi Kurnia 2 atau CV Kurnia Tamanunggal, visinya menjadi saluran distribusi modern yang berfokus pada pengembangan wirausaha di sektor grosir dan retail, baik untuk Malang Raya, Jawa Timur, dan Indonesia. Misi, membangun jaringan distribusi modern yang efisien dan mudah diakses untuk mendukung pertumbuhan bisnis grosir dan retail. Kedua, mendorong pengembangan wirausaha melalui program pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya yang relevan. 3, menyediakan solusi terbaik bagi pelaku usaha, grosir, dan retail untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperkuat rantai pasokan dan memberdayakan pengusaha di sektor grosir dan retail. Itu yang menjadi visi misi kami dan 3 pilar kenapa Kurnia itu ada. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ini generasi COVID berarti ya? Iya. Iya. Kurnia 2 ada dikarenakan ada COVID-19. Ya, biasanya tuh COVID yang lain tutup, ini malah buka. Ya. Luar biasa. Pak Meki dari Kurnia 2. Terima kasih waktunya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urutan selanjutnya akan kita saksikan video profile dari One brand owner Indah Tas Obrok. Mari kita saksikan. Baik, kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF15, urutan terakhir.
Mari kita sambut Mas Fajar dari MMO Pilot. Silahkan maju ke depan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum tahu dan buat teman-teman yang masih bingung dengan bisnis, insight dari saya, bisnis itu banyak, peluang itu banyak. Sampai saya pun punya bisnis yang tidak umum, yaitu jasa joki game online. Ya, dan kalau Mas Reri tadi bilang ini beliau main di corporate, kalau saya itu mainnya itu di luar negeri. Jadi 99,99% pelanggan saya itu dari luar negeri. Gitu. Ya, bisnis ini saya mulai ketika 2014 sampai sekarang. Mulai dari nol sampai alhamdulillah sampai sekarang sudah mempunyai sekitar 80 pegawai. Dan insya Allah akan terus menambah seperti itu. Jadi kenapa saya bikin ini adalah kepada teman-teman yang dulunya atau teman-teman yang nggak punya skill atau teman-teman yang nggak bisa keluar dari luar rumah, kena panas sakit, kena AC sakit, makan pedas sakit, ada seperti itu. Dan saya memberikan teman-teman itu untuk pekerjaan seperti itu. Oke. Termasuk ekspor berarti saya ini ya, ekspor tenaga kerja. Jadi kerja dari Indonesia, dan itu buat teman-teman yang belum pernah ngerasain ekspor, buat teman-teman yang belum pernah ngerasain kerjasama dengan orang luar negeri gitu, maksudnya kerjasama gitu ya. Ya cobalah sekali-sekali, coba sekali-sekali kerjasama dengan orang luar negeri. Peluang di luar negeri itu luas sekali, besar sekali. Saya lihat itu peluang-peluang di sana. Dan kalau Pak Happy ngomong cash, insya Allah cashnya besar sekali dari sana. Oke, itu. Referral ini perkenalkan saya dengan teman yang punya hobi bermain game online dan butuh dibantu untuk menaikkan akunnya. Ya seperti itu. Mungkin Mobile Legends, mungkin PUBG dan lain sebagainya. Kami juga melayani itu. Oke, ada lagi? Oke, untuk game online yang bisa dijoki, yang bisa di-push, itu hanya game tertentu atau bagaimana? Saat ini masih tertentu, tapi ke depan ini insya Allah mulai tahun depan kita akan membuka sebesar-besarnya. Jadi bukan hanya kerja dari kantor, juga bisa kerja dari rumah. Paham ya? Jadi untuk pegawai-pegawai saya bisa kerja dari rumah, jadi gamenya itu nanti akan kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih waktunya Mas Fajar dari MMO Pilot. Iya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi bisnis dari LF11 sampai LF15 Kota Malang Raya. Harapannya dengan ini kita dapat mencapai tujuan dari closed loop ekonomi IIBF Malang Raya, yaitu yang pertama kita saling kenal, saling mereferensikan dan saling membeli, lalu tercapainya pertumbuhan bisnis sebanyak 10% per tahun. Oke, dan akhirnya kita dapat merealisasikan gerakan closed loop ekonomi. Tapi sebelum kita tutup, mohon maaf ada yang terlupa satu. Ya, mari kita sambut Bu Mila dari Hiker Bike Shop. Silahkan maju ke depan. Oh, tertinggal satu. Ya. Silakan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa. Usaha saya Hiker Bike Shop, Shop and Bike Repair, di lokasinya di Jalan Bantaran Indah 7B. Sebenarnya saya ini adalah second owner dari Hiker Bike Shop. Awalnya Hiker Bike Shop ini dimiliki oleh
suami saya di tahun 2021 meninggal dan akhirnya sampai sekarang saya yang memegang Hiker Bike Shop. Di awal kesulitannya sangat sulit sekali ya, karena saya tidak ada pengalaman sama sekali dalam berbisnis. Saya ibu rumah tangga murni, tidak mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis. Dan alhamdulillah saya diperkenalkan ke IIBF oleh teman saya, dan berjalannya waktu jauh lebih tenang dalam menghadapi tantangan-tantangan di bisnis dan menjalani berbagai macam peran. Oke, ini khusus berjualan sepeda, ya? Iya. Ada macam-macam Khusus- sepeda, sepeda sport ada, Ibu? Iya, khusus Bila? berjualan sepeda, terutama sepeda MTB, gravel dan road. Cocok untuk bersepeda karena kebetulan akhir-akhir ini kita sedang naik trennya ya, tren olahraga terutama biker. Iya. Ya. Di Hiker Bike Shop juga melayani tukar tambah spare part dan juga servis. Oh, bisa Jadi- custom berarti ya? Bisa. Bisa. Jadi bisa custom, bisa disesuaikan dengan budget dari customer. Kalau sepeda karnaval jual nggak Ibu? Itu tinggal dihias, nggak usah custom ke sini. Ya, nanya. sendiri Siapa sama tahu ibunya. jualan. Kalau sekarang yang lagi banyak dicari itu sepeda di gravel sama ini, fiksi. Untuk anak-anak kuliah, anak-anak SMA sekarang lagi rame di fiksi. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin Bu Mila atau mungkin sedikit Sampun. testimoni? Sampun? Sampun. Oke, baik. Terima kasih Bu Mila dari Hiker Bike Shop. Mari kita beri tepuk tangan yang Terima meriah. kasih. Ya. Mohon maaf Bu Mila atas kelalaiannya. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara presentasi ini sampai sekarang. Sebelumnya saya ingin ingatkan kembali kepada para pengunjung yang ada di sini, yang ingin bertanya-tanya tentang IIBF, yang ingin tahu tentang IIBF atau bahkan ingin join dengan IIBF, bisa langsung datangi booth kami yang ada di sebelah timur. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan kegiatan foto bersama dari LF11 sampai LF15. Jadi saya minta perhatiannya untuk maju ke depan. Silakan teman-teman LF Dari 11 11 sampai 15 ke untuk depan maju ya. ke Langsung depan. saja dari LF11 sampai LF15 bisa maju ke depan Langsung bareng-bareng. untuk foto bersama. Lagi sing Lagi moto sing moto. sing dhuwur oh. Selfie di atas ya. Yuk, Silakan. Yuk, maghrib yuk. maghrib. LF 11 sampai 15 silakan ke Ya, depan. kecuali tukang kepiting itu ya. Ya. Kita Sudah ban- kemarin ya. kita Bennett ya ini ya. Jangan. Kesini datang 2 kali ya nggak bawa kepiting ya. Iya. Oh, Kepitingnya mana? Kepitingnya mana kok nggak bawa? Nggak bawa. Iki ngejob iki sean. Kok iso Silakan. Mas Fajar, Cawles. Silakan untuk seluruh LF11 sampai 15 untuk maju ke depan. silakan. Mas Dika. Mas Tintun, nah Mas Tintun, Mas Dika, Mas Monggo. Mas Robi udah naik. Mas Robi. Mas Eri. Mas Reri, hah? Mas Reri hilang. Ada yang bisa mencarikan Mas Oke. Reri? Oh, Mas Eri sholat. Sholat ya. Silakan. Dan mengingatkan buat para pengunjung Matos yang mau tanya-tanya tentang IIBF atau Ya. mau daftar bisa langsung ke stand IIBF, lokasinya di sebelah kiri. Kiri apa ini? Oh, timur, sebelah Hall. timur. Timur Hall. Silakan. Yang bawa anak istri diajak foto. Ya. Mana?
Yang masih di bawah anak istrinya diajak foto. Yang istrinya di rumah bisa ditelepon dulu, Nah, suruh suruh ke sini. kesini ya. Ono ae permintaannya Mbak Anggi. Diatur. Padahal kelihatan lebih dikit tapi lebih lama ini daripada LF yang lain ya. Karena ada fotografernya loh. Oh iki sing garai suwi iki anggota LF iki lho, siji iki lho. Nah. Langsung Ione sing maju. Kok. Nah. Ingat yang moto Mas Dodo tetap difoto loh ya. Iya, nanti kekrop. Ini ikutan loh. Rawan loh ini yang pojok-pojok itu rawan kepotong loh. Rawan kepotong. Tukang kepiting pulang. Gimana ke? Oh pulang ya, tukang kepiting. Ini tak ono. Ada. Nyamping loh. Tukang kepiting. Tukang kepiting nyamping. Ya. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Nah, foto sekali lagi. Ya kan? LF ini lebih lama kan? Iya. Sumpah. Terlalu banyak dokumentasi yang ini ya. Presentasi paling sebentar. Kayak video sinematik ya, sinematika nih. Ternyata hasilnya ngeblur. Ternyata ini ngeder. Terima kasih. Untuk LF 11, LF 12, 13, 14, 15. Wah, mantap. Ini Mas Yogi udah undur diri belum tadi? Belum, main undur diri dulu. Iya. Nangis sih, waduh. Dijak foto. Oke, diulang lagi fotonya ya. Jangan, udah. Maghrib. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan ke MC utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi. Yogi Mojok Kopi. Iya. Itu sudah terpatri ya.